Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakwa Tajudin dengan NIM E1S1231010 dari kelas genap, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, penjelasan jaringan komputer, kemudian jenis-jenis topologi jaringan, dan yang terakhir itu sebentar saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus. Nah, baik. Untuk yang pertama itu apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer ini adalah komputer atau sekumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung melalui media perangkat lain yang saling terhubung melalui media komunikasi baik kabel maupun nirkabel untuk berbagi data, informasi atau sumber daya seperti printer, file, atau koneksi internet. Nah, jaringan ini memungkinkan komputer dan perangkat berkomunikasi dan bekerja sama secara efisien, baik dalam skala kecil seperti di rumah atau di kantor, maupun skala besar seperti internet yang menghubungkan seluruh dunia. Contoh penggunaan jaringan komputer yaitu mengirimkan email, kemudian akses internet melalui WiFi, lalu berbagi file dalam jaringan lokal atau LAN. Kemudian tujuan dari jaringan komputer itu yang pertama berbagi sumber daya seperti printer, penyimpanan dan lain-lain. Yang kedua berbagi data dan informasi. Yang ketiga meningkatkan efisiensi komunikasi. Yang keempat menghemat biaya operasional. Yang kelima akses data yang terpusat. Kemudian yang keenam meningkatkan produktivitas kerja, yang ketujuh mendukung mobilitas pengguna, yang kedelapan pengelolaan dan keamanan data yang lebih baik. Nah, kemudian perangkat utama dan media transmisi dalam jaringan komputer, yaitu perangkat utama dalam jaringan komputer seperti server, di mana server ini bertugas menyediakan layanan dan sumber daya yang dapat digunakan oleh perangkat lain dalam jaringan. Kemudian workstation atau komputer pengguna yang terkoneksi dengan jaringan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, kemudian perangkat untuk mencetak dokumen yang dapat diakses bersama oleh semua komputer dalam jaringan. Kemudian router berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain atau internet. Kemudian switch menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal agar dapat saling berkomunikasi. Kemudian media transmisi dalam jaringan komputer yaitu ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair atau kabel yang paling sering digunakan untuk jaringan LAN. Kemudian fiber optik yaitu memanfaatkan cahaya untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Kemudian nirkabel WiFi. Nirkabel WiFi menggunakan teknologi gelombang radio untuk mengirimkan data tanpa kabel. Kemudian jenis-jenis komputer, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu berdasarkan skala, di mana itu ada LAN atau Local Area Network, jaringan yang mencakup area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area yang lebih luas, seperti satu kota atau kampus besar. Kemudian WAN atau Wide Area Network, di mana jaringan yang mencakup area geografis sangat luas bahkan antar negara. Kemudian berdasarkan media transmisi yaitu ada jaringan kabel atau wired network, di mana menggunakan media kabel seperti kabel UTP, koaksial atau fiber optik untuk menghubungkan perangkat. Kemudian jaringan nirkabel atau wireless network, di mana menggunakan teknologi seperti WiFi, Bluetooth, atau satelit untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Kemudian itu masuk di IP address. IP address itu atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. IP address ini digunakan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan.
di mana itu yang pertama ada IPv4 atau Internet Protocol versi 4, di mana menggunakan alamat 32 bit yang terdiri dari 4 bagian yang dipisahkan oleh titik. Contohnya itu 192.168.1.1. Kemudian setiap bagian atau oktet dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. IPv4 ini atau Internet Protocol versi 4 ini menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik, di mana IPv4 ini adalah versi yang paling umum digunakan saat ini. Jumlah alamat IPv4 ini yang tersedia semakin menipis karena pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Kemudian IPv6 atau Internet Protocol versi 6, di mana menggunakan alamat 128 bit yang terdiri dari 8 grup angka heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya itu 20.1.2.0db8.2 85A3.2 0000.2 8A2E.2.0370.27334. Kemudian setiap grup angka heksadesimal dapat memiliki nilai antara 0000 hingga FFFF, di mana IPv6 ini menyediakan sekitar 340 andesilion atau 3,4 kali 10 akar 38 alamat unik. IPv6 ini dirancang untuk menggantikan IPv4 dan mengatasi masalah keterbatasan alamat. Selain menyediakan lebih banyak alamat, IPv6 ini juga memiliki fitur-fitur canggih seperti auto konfigurasi alamat dan peningkatan keamanan. Kemudian itu selanjutnya masuk ke jenis-jenis topologi jaringan. Topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Bagian-bagiannya itu pertama topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian ada topologi start. Topologi start adalah topologi yang merupakan metode untuk menghubungkan node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Adapun kelebihan dari topologi start adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan memengaruhi rute yang lain. Sedangkan kelemahannya yakni apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi start bakal tersendat semua. Selanjutnya itu ada topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan satu kabel jaringan dalam jenis topologi jaringan ini. Transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Adapun kelebihan dari topologi bus adalah biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu, kelemahannya adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lintas hanya bertumpu pada satu kabel, seperti gambar ini. Kemudian topologi ring. Topologi ring bisa dilihat contohnya ini seperti gambar, di mana topologi ring ini merupakan metode untuk menghubungkan
antara komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring ini adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Kemudian masuk ke topologi tree. Topologi tree ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub yaitu utama dan sekunder. Kelebihan dari salah satu jenis topologi jaringan komputer ini yaitu adalah mudah untuk menambahkan node agar terhubung ke hub utama. Penggunaan dua hub seperti itu biasanya memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke yang lain. Sementara itu, kelemahan dari topologi tree ini apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan bakal bermasalah. Kemudian di sini contoh kasusnya itu kita akan menyelesaikan kasus gedung A memiliki dua lantai. Lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop. Lantai 2 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Ini menggunakan LAN. Kemudian yang kedua tanpa port LAN. Kemudian buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address-nya itu menggunakan DHCP dan IP itu sendiri. Nah, kemudian untuk instalasi dan konfigurasi, langkah-langkah dalam melakukan instalasi dan konfigurasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk melakukan instalasi dan konfigurasi, kita menggunakan aplikasi simulasi penginstalan jaringan seperti Cisco Packet Tracker yang sudah saya download ini. Yang ini itu contohnya. Nah, kemudian jika sudah berada dalam aplikasi, kita segera menyiapkan perangkat-perangkat jaringan yang dibutuhkan. Nah, perangkat-perangkat jaringan yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu kita menyambungkan tiap perangkat yang sudah disiapkan sesuai topologi yang kita buat. Kemudian kita mengatur IP address di router atau alamat jaringan harus berbeda untuk tiap lantainya. Kemudian lalu kita mengatur VLAN di switch pada tiap lantai, di mana VLAN-nya harus berbeda untuk tiap lantai ini. Dan kemudian pastikan semua port yang terhubung sudah diberi akses VLAN. Setelah itu kita mengatur IP address pada setiap perangkat komputer dan laptop. Dan yang terakhir itu kita melakukan tes uji koneksi dengan melakukan ping antar perangkat. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke contoh kasusnya. Di mana itu kasusnya itu adalah ini. Kasusnya itu gedung A memiliki dua lantai, di mana lantai 1 itu berisi 10 komputer dan laptop. Kemudian lantai 2 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Kemudian buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga komputer dan laptop itu terkoneksi alamat IP address-nya.
dengan menggunakan DHCP dan IP address itu sendiri. Nah, di sini kita langsung masuk saya di Cisco Packet Tracker. Yang pertama itu perangkat yang akan dibutuhkan itu di sini saya membutuhkan router 1 sebagai ISP. Routernya ini taruh saya di tengah, kemudian kita ganti namanya jadi ISP. Nah, kemudian kita membutuhkan 2 switch, dimana itu masing-masingnya dibutuhkan, dimana switch untuk tiap lantai, dimana switch untuk lantai 1 dan switch untuk lantai 2. Sini kita ganti switch lantai 1. Ini kita ganti jadi switch lantai 1. Kemudian ini ISP kita ganti namanya jadi ISP gedung A. Kemudian untuk ini kita ganti jadi switch lantai 2. Nah, setelah itu saya membutuhkan 2 access point. Ini kita pakai access point saya menggunakan access point PT. Ini kita coba atur. Nah, ini kita coba atur dulu.
sini kita membutuhkan komputer 20 di mana 10 untuk lantai 1 dan 10 untuk lantai 2. Di sini 1, kemudian di sini 2, di sini 3, di sini 4, 5, 6, 7, kemudian 8 dan 9, kemudian 10. Di sini kita coba rapikan terlebih dahulu. Oke, kira-kira begini sudah cukup rapi. Setelah itu kita juga membutuhkan 10 laptop lagi untuk di lantai 2-nya. Di sini laptop 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah coba rapikan. Sini kira-kira sudah cukup rapi. Kemudian untuk komputer di lantai 2 juga 10 juga, dan untuk access pointnya laptopnya juga 10 juga. Langsung saja kita beralih ke lantai 2. Kita menyiapkan juga 10 PC dan 10 laptop. Sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita coba rapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk laptop kita siapkan lagi 10 laptop untuk di access pointnya di lantai 2 ini. Satu, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba rapikan lagi. Nah, kurang lebih begini semua perangkat yang kita butuhkan sesuai dengan soal. 2 switch, 1 router, kemudian 2 switch, 2 access point, 20 komputer masing-masing 10 di tiap lantai, dan juga masing-masing 10 untuk tiap lantai. Oke, setelah kita menyiapkan semua perangkat jaringan yang kita butuhkan, kemudian kita hubungkan satu sama lain sesuai dengan topologi kita. Ingin mengatur untuk satu lantai ke lantai satu terlebih dahulu. Kita mengatur untuk lantai satu dulu. Tentu saja kita terlebih dahulu dari router dulu yang menyediakan internet yang ini. Ke switch lantai satu. Nah, kemudian ke switch lantai satu kita dari switch lantai satu kita hubungkan ke access point. Kemudian dari switch lantai satu kita hubungkan masing-masing ke masing-masing. Pastikan ini jangan ada yang terlewat untuk semua PC-nya ini. Usahakan semuanya itu terhubung. Jadi usahakan ini semuanya terhubung. Oke, setelah kita hubungkan PC ke switch di lantai 1, sekarang kita menghubungkan laptop pada lantai 1 ke access point secara nirkabel. Cara yang pertama kita ganti dulu namanya, access point lantai 1. Ganti jadi access point lantai 1. Ini juga kita ganti jadi access point lantai 2. Nah, kemudian kita masuk ke akses lantai 1, kita ke masuk konfigurasi, kemudian kita ke port 1, kemudian di SSID untuk nama WiFi nya kita ganti jadi
lantai 1. Kita ganti ini jadi lantai 1. Jika kita ingin menggunakan password, bisa kita pakai di sini. Kemudian di sini passwordnya tersedia kita ambil saja password yang mudah, 2345678 saja. 1234567 ini supaya lebih mudah saja. Dan kita tutup, kemudian kita hubungkan masing-masing laptop ini ke access point lantai 1 itu. Caranya kita masuk ke bagian laptop, kita matikan dulu laptopnya, kita buka dulu ininya, kemudian kita masukkan modul untuk yang wirelessnya ini, kita pakai WPC 300N. Kemudian kita nyalakan komputernya, kita kabel desktop, kemudian PC wireless, connect. Kita lihat nanti jaringan tersedia itu, kemudian kita connect. Nanti akan muncul jaringan tersedia yaitu lantai 1 dan default. Kita ke lantai 1, kita connect. Nah, di sini disuruh masukkan password, password kita tadi. Nah, 78, dan kita connectkan, dan harusnya ini sudah terhubung. Coba kita lihat. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke laptop yang lain lagi, hingga ini semua laptopnya ini terhubung. Sama seperti tadi, kita matikan laptopnya, kemudian kita buka yang ini, modulnya kita ganti jadi yang ini. Kita nyalakan kembali, kita masuk ke desktop, ini PC wireless, kemudian kita connect, nah kita pilih lantai 1, connect, masukkan lagi password. Ini passwordnya ini harus sesuai dengan yang kita buat tadi, kemudian connect. Nah, ini juga sudah. Kemudian lanjut lagi yang laptop ini, kita matikan laptopnya, kita buka modulnya, kita ganti jadi WPC 300N, kemudian kita nyalakan kembali, kemudian ke desktop, wireless, connect. Muncul, kita pilih lantai 1, connect, masukkan lagi password dan connect. Nah, ini salah. Connect ini. Kita matikan lagi, dan buka ke 300, nanti nyalakan desktop, wireless, connect, lantai 1, connect, masukkan password, connect. Yang laptop 3 lagi, kita matikan lagi, kita nyalakan ke desktop, wireless, connect,
tunggu dulu, baca signal. Nah ya, lantai 1 connect 1 2 3 4 5 6 7 8, connect. Kita tutup lagi, lanjut lagi ke laptop selanjutnya, matikan. Ini lakukan langkah yang sama hingga semua laptopnya ini terhubung. Sebelum nyalakan tadi, desktop wireless connect, tunggu dulu udah muncul. Baca, nah kita ke lantai 1 connect, scan password, kemudian connect, tutup, dan terus selanjutnya matikan lagi. Kita buka modulasinya, kita ganti jadi WPC 300N, kita nyalakan, scope connect, lantai 1 connect, scan password, kita connect. Lanjut lagi ke laptop berikutnya, matikan laptop, buka modulasinya, dan ganti jadi WPC 300N, kami nyalakan, scope connect, lantai 1 connect, scan password, passwordnya ini harus sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah kemudian untuk selanjutnya lagi, tekan nyalakan ke desktop wireless connect, lantai 1 connect, di lantai 1 connect, scan password, connect. Nah di sini bisa kita lihat semua laptopnya sudah terkonek. Nah setelah ini sudah semuanya, kemudian kita sambungkan lagi dari router untuk ke lantai 2 ini, mulai dari router ini, kemudian dari switch lantai 2 ke access point.
kemudian kita hubungkan ke masing-masing PC-nya lagi. Sama seperti tadi, kita sambungkan dan usahakan jangan ada yang terlewat, usahakan semuanya ini terhubung. Nah, bisa kita lihat nah, jika sudah semua, kemudian kita lakukan lagi untuk hubungkan laptop lantai 2 untuk akses point ke lantai 2, sama seperti prosesnya di lantai 1. Sama seperti langkahnya tadi nih, kita coba di sini kan, matikan di laptop, dan kita keluarkan ini, kita ganti harusnya jadi WPC 300N, kemudian nyalakan komputer ke desktop PC wireless, connect, kita tunggu dulu dia muncul di sini. Nah, kemudian di sini kita taruh dulu wifi ke lantai 2 ini, config, ini kita port 1, kita ganti ini SSID nya lantai 2, menjadi lantai 2, kemudian kita beri password seperti ini, passwordnya supaya sama saja seperti yang tadi biar kita tidak susah. Nah, dan kembali. Nah, kemudian kita coba hubungkan, connect sampai lantai 2, connect, kita masukkan password, kita connect, kita tutup.
Nah, kita lanjut ke laptop selanjutnya. Kita matikan terlebih dahulu, kita keluarkan, masukkan modul wireless, kita nyalakan kembali, kita ke desktop, wireless, kita connect, kita tunggu, kita pilih nanti di sini. Kalau tidak muncul, kita coba refresh. Nah, ke lantai 2, kemudian connect, kita connect, kita tutup, kemudian kita laptop selanjutnya sama aja langkahnya, matikan, kemudian kita keluarkan. Ke desktop, wireless, connect, tunggu dulu muncul, ke lantai 2, connect, masukkan password, dan connect. Nah, kemudian laptop selanjutnya lagi, matikan, keluarkan modulnya, ganti jadi WPC 3000N ini, nyalakan kembali, scope, wireless, connect, tunggu dulu udah muncul. Nah, pilih lantai 2, connect, masukkan password 345678, kemudian connect. Nah, terhubung. Kemudian laptop selanjutnya lagi, matikan lagi laptopnya, keluarkan modulnya, ganti jadi WPC 300N, nyalakan kembali, ke desktop, PC wireless, connect, modulnya muncul, di lantai 2, connect, masukkan password 12345678, kemudian connect, tutup lagi, lanjut ke laptop selanjutnya, matikan, keluarkan modulnya, masukkan ini, kemudian nyalakan, ke desktop, wireless, connect, di lantai 2, connect, masukkan password, connect, lalu tutup lagi. Lanjut lagi ke laptop selanjutnya, usahakan ini semua laptopnya juga terhubung. Kita nyalakan, ke desktop, wireless, connect, kita tunggu lagi muncul username-nya. Nah, kita pilih lantai 2, connect, masukkan password 12345678, connect, kemudian laptop selanjutnya lagi, matikan, keluarkan modulnya, ganti jadi WPC 300N, nyalakan, desktop, wireless, connect, tunggu lagi, di lantai 2, connect, masukkan password 12345678, kemudian connect, lalu tutup lagi, lanjut ke laptop selanjutnya, matikan, keluarkan modulnya, ganti jadi WPC 300N, nyalakan, kemudian desktop, wireless, connect, tunggu lagi udah muncul, lalu kita pilih lantai 2, kemudian connect, masukkan password 12345678, kemudian connect, tutup lagi. Nah, ini laptop terakhir, matikan lagi. Nah, masukkan lagi nih, nyalakan scope, wireless, connect, tunggu lagi, lantai 2 sudah ada, connect, masukkan password 123478. Nah, connect, kemudian kita lihat kembali. Nah, di sini sudah tersambung semua. Nah, di sini kita lihat semuanya, mulai dari switch lantai 1 sudah terhubung dengan
PC-nya. Kemudian untuk akses point lantai 1 juga sudah terhubung dengan laptop 1 juga. Laptop 1 maksudnya, untuk akses point 1 juga sudah terhubung juga semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke switch lantai 2 juga, semua PC-nya sudah terhubung ke switch lantai 2. Begitupun untuk akses point-nya juga, laptopnya ini sudah terhubung ke akses point lantai 2. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan konfigurasi jaringan saja agar semua perangkat ini dapat terhubung satu sama lain. Di mana lantai lain di mana itu lantai 1 bisa terhubung dengan lantai 2, begitupun lantai 2 bisa terhubung dengan lantai 1 ini. Nah, pertama itu kita masuk ke switch, masuk CLI, dan kita enter. Nah, switch, ketik enable, enter. Configure terminal, di sini salah penulisan. Di sini harusnya configure terminal. Nah, kemudian VLAN 10, kemudian switch config VLAN itu name lantai 1, name lantai 1, kemudian switch config-nya itu, kemudian exit, kemudian di sini kita gunakan supaya cepat, kita gunakan interface range, supaya langsung ke semua port ini. Di sini FA FA 0 per 21 per 1 hingga 24, kemudian enter. Switch config if range itu switch support mode akses,
switch port, akses VLAN 10, enter, dan exit. Oke, ini untuk konfigurasi VLAN untuk lantai 1 selesai. Kemudian masuk konfigurasi VLAN untuk kita masuk ke konfigurasi VLAN lantai 2. CLI, kemudian enter. Pertama itu enable, enter. Kemudian configure terminal, kemudian habis configure terminal itu kita enter. Kemudian di sini VLAN 20. Nah, kemudian di sini name kita beri name lantai 2. Kemudian kita exit. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pakai interface range biar cepat seperti tadi. Interface range, kita ulang, kita keluar dulu, kita ulang di sini enable, switch configure, configure terminal, kemudian VLAN 20, kemudian name-nya kita beri nama name lantai 2. Kemudian di sini exit. Kemudian switch config-nya itu interface range FA 0 per 1 sampai 24. Nah, kemudian switch port, mode akses. Kemudian kita switch port, akses VLAN 20, kemudian langsung kita exit. Nah, ini kita sudah mengatur untuk masing-masing lantai.
ya sudah mengatur. Kita mengatur untuk lantai 1 dan lantai 2 nya. Nah, kita tutup. Di sini jaringan pada router masih merah karena kita belum mengatur IP address-nya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi pada router. Kita masuk ke router, kita masuk ke CLI, kemudian kita pilih saja di sini no. Kita di sini ada pilihan yes atau no. Di sini kita pilih no. Kita enter. Press right down, get start. Kemudian kita enter. Kita pilih juga lagi sama seperti switch tadi, kita pilih enable, kemudian kita pilih configure, terminal, kemudian di sini kita mengatur IP address-nya untuk masing-masing lantai agar berbeda. Misalnya lantai 1 saya ingin menggunakan network 10.0 dan lantai 2 saya akan menggunakan network 20.0. Di sini kita masuk ke IP DHCP, di sini IP DHCP full LAN 10. Kemudian di sini kita masuk network, masukkan networknya 192.168.10.0. Jangan lupa set next masnya itu 255 255 255.0. Invalid network 192.168.10.0 255. Kita ulang di sini network network 192.168.10.0 255 255.0. Valid input reset dan marker. Kita exit dulu, kita ulang. Konflik IP DHCP full LAN. Kalau DHCP konfliknya itu
network 192.168.10.255.0 enter marker. Kembali lagi tadi di sini untuk routernya itu network 192.168.10. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita pakai default router 92.168.10.1. Ini salah default router 92.168.10.1. Nah, kemudian di HCP config selanjutnya itu kita bisa menggunakan DNS server titik 8.8.8. Kemudian ini sudah selesai untuk lantai 1. Kemudian kita exit. Nah, untuk lantai 2 nya itu langsung kita IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian kita atur networknya, network 192.168. Untuk lantai 2 20.0. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya default router 92.168.20.1. Nah, kemudian untuk DNS nya server 8.8.8.8.
Nah, kemudian kita exit. Nah, kita untuk mengatur IP itu tadi. Nah, setelah exit ini itu, setelah ini sudah selesai ini, nah ini adalah untuk kita mengatur IP untuk masing-masing perangkat baik di lantai 1 dan di lantai 2 agar secara otomatis atau DHCP. Nah, kita nanti tinggal mengatur IP di masing-masingnya ke DHCP saja, nanti dia sudah mengambil IP dari router ini. Oke, supaya tidak harus mengisi IP satu-satu. Sebelum kita ke IP-nya, kita setting dulu agar dapat mengurangi interferensi yang terjadi jika kita akan mengirimkan paket dari setiap perangkat. Caranya itu adalah kita menggunakan di sini ke line console 0. Kemudian kita menggunakan perintah exit timeout. Satu nol, kita di sini tapi exit ini penasaran bukan begini. Exit timeout 1. Oh, di sini penulisan exitnya salah. Exit timeout 1. Nah, penulisan timeoutnya salah, ulang. Exit time out 1. Kita lihat lagi, exit time out 1. Enter. Nah, untuk ininya pilih Z, enter. Salah, kecil berarti. Oh, ini salah. Ini sudah ada. Ulang saya di sini ke exec timeout 1.0, kemudian convertifnya itu
kunci Ctrl Z. Nah, ini sudah selesai. Nah, semuanya sudah tersimpan di router. Ini exit time mode ini dia akan mengurangi waktu pengiriman paket, sehingga jika dapat mengurangi paket yang tidak terkirim ke antar perangkat. Nah, oke. Jika kita sudah melakukan ini, kita langsung tutup saja. Sebelum itu kita ke konflik terlebih dahulu. Kita masuk ke gigabit ethernet 0/0. Untuk slash 0 ini yang mengarah ke lantai 1, gateway nya adalah 192.168.10.1. kemudian subnet masknya tekan nyala otomatis. Kemudian untuk 0 lantai 2 0/1 itu 192.168.20.1. subnet masknya itu otomatis. Nah, kemudian kita tutup. Config. Sini kita lepas nyala tadi. Kemudian untuk sesaat itu untuk lantai 2 kita nyalakan juga. Nah, di sini sudah mulai hijau. Nah, di sini kita tinggal mengatur IP addressnya saja di PC dan laptop ini dengan cara DHCP. Nanti dia akan mengatur secara otomatis. Kita mulai dari PC lantai 1 dulu. Masuk PC nya, konfigurasi, di PC nya untuk konfigurasi ke desktop. Kemudian kita IP konfigurasi, kita pilih DHCP. Nah, IP nya langsung dapat. Nah, ini 10.9. Nah, kita lakukan ini hal sama sampai semuanya sudah. Kemudian ini lagi desktop, kurasi, DHCP sampai muncul. Nah,
kemudian lagi yang ini scope konfigurasi DHCP, ini lagi scope DHCP, ini sudah, ini lagi scope CP, scope vertically DHCP, kita tunggu. Nah, selanjutnya lagi scope konfigurasi DHCP, tunggu lagi. Nah, kemudian selanjutnya lagi ke PC selanjutnya desktop konfigurasi DHCP. Nah, desktop konfigurasi DHCP. Oke, kita pastikan ini semuanya sudah ada. Nah, untuk switch lantai 1, kemudian switch lantai 2 nya juga sama DHCP. Oke, oke 14 underscore 5B DHCP. Oke, 15. Nah, titik 16 desktop. Scope V DHCP 20.20. Oke, yang terakhir scope konfigurasi DHCP, lihat. Nah, 20.21. Oke, di sini kita cek dulu apakah sudah semua. Nah, ini. Nah, sudah. Nah, sekarang semua perangkat klien yang terhubung ke switch dan juga access point pada lantai 1 dan 2 lantai 2 sudah memiliki IP-nya masing-masing, sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi juga. Kita contohkan di sini, misalnya saya ingin mengirim dari PC 1 dari PC 1
5 dari PC1 kirim ke router. Nah, successful. Kemudian kita coba ke PC5 PC1 ke PC nah successful. Kita coba lagi. Coba kita yang dari laptop. Ini karena masih ada kejadian referensi 17. Nah, successful. Nah, ini tadi yang gagal ini karena terjadi inferensi. Pas kita ulang tadi langsung jadi successful. Nah, kemudian saya akan melakukan tes jaringan. Sebenarnya ini sudah berhasil, tapi saya akan melakukan jaringan dengan melalui ring manual terlebih dahulu. Sini kita dari PC 2 saja. Kemudian di sini ini sini saya coba ping 192.168 titik 10.1. Pertama kita ping dulu induk pusatnya, kita lihat. Nah, sini kita dapat. Kemudian tanpa ada info, kemudian di sini kita coba ping 192.168.10.5. Kita random saja. Kemudian sini. Nah, di sini kita dapat dengan baik. Kemudian kita ping lagi 192.168.10, misalnya 10 saja. Nah, di sini kita dapat juga tanpa ada interferensi, bagus. Sini kita sukses. Kemudian lagi yang masih tetangga kita, misalnya saya ingin tes 192.168.10 titik yang belum 9. Oh, di sini 9 tidak ada karena di sini bukan tetangga kita. Coba di sini 168
titik ini kita coba. Itu tidak masuk tadi karena bukan tetangga kita, jadi 192 titik 16. Nah, di sini karena ini dia ini adalah ini yang bertetangga, jadi ini yang benar. Karena ini tidak bertetangga jadi dia invalid. Nah, ini sampai 10.10 ini. Nah, ini kita coba untuk ke lantai 2 ping. Di sini kenapa dia gagal karena dia tidak pakai di sini ping. Sini tidak ping, sini dia langsung lekas masuk saja, jadi kita tadi gagal. Ini kita coba lagi ping. Sembilan dua titik 168 titik 10 titik 13. Untuk sekarang kita masuk lantai 2 saja, 20 titik 1. Nah di sini kita berhasil. Ini untuk lantai 2 nya. Lantai 1 tadi 10, kemudian lantai 2 nya itu kita pakai 20. Kita coba ini PC dan juga laptop di lantai 2 apakah bisa. Sekarang kita gunakan ping. Sembilan dua titik 168 titik 20. Nah ini kita lihat custom out reply from. Nah ini kita sudah berhasil. Dan kita coba ping 92 titik 168 titik 20 titik 14. Kita coba ini, kita coba apakah berhasil. Nah sini kita berhasil. Nah langsung kita dapat. Nah ini adalah uji koneksi untuk lantai 1 ke lantai 2 cukup sukses dan tidak ada permasalahan yang besar. Di sini ada kesalahan karena kita tidak pakai ping tadi. Nah yang lain berhasil. Kemudian kita coba yang laptop. Kita coba laptop 17.
Kita coba ping router kita terlebih dahulu. Ping 192.168.1. Coba. Nah, kita berhasil tanpa ada kendala. Kemudian kita coba ping 192.168 titik, misalnya tetangganya ini ada 7. Coba. Nah, di sini kita berhasil tanpa ada kendala. Kemudian kita pilih secara acak. Nah, ini benar lagi tanpa ada kendala. Kemudian coba lagi ping titik 492 titik 168 titik. Kita coba 13 tetangganya. Nah, berhasil. Nah, di sini berhasil tanpa ada kendala. Kemudian ini dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa ada interferensi. Kemudian kita cek uji koneksi untuk lantai 1. Kita coba dulu ping router untuk lantai satunya. Di sini ping 92.168.10.1. Oke, di sini tidak ada masalah. Ping, coba ping ke PC atau ke laptopnya. Ping 192.168.10. Kita start di sini dari misalnya 3. Nah, di sini berhasil satu kali aman. Kita coba lagi yang amanin. Nah, di sini sudah selesai untuk lantai 1 dan lantai 2 juga. Di laptopnya sudah bisa tanpa ada interferensi. Nah, di sini mungkin kita coba di sini ini
Coba berbagi data ini. Successful ini dari tadi terjadi interferensi. Coba kita ulangi. 10. Nah, gagal, terjadi interferensi karena tadi kita ulang. 10%. Nah, successful. Nah, mungkin itu saja tadi penjelasannya tadi, yang dimana ini tadi konfigurasi untuk soal yang ada untuk pemecahan masalahnya. Di sebuah gedung terdapat 2 lantai, kemudian lantai 1 ada berapa perangkat ini, ada 20, 10 komputer dan 10 laptop, dan lantai 2 juga begitu, 10 komputer, 2 yang dimana itu 10 komputer, 10 komputer dan 10 laptop, lantai 2 juga begitu. Nah, laptopnya ini terhubungnya dia melalui kabel, kemudian PC-nya dia terhubung melalui kabel, dan bagaimana caranya supaya mereka dapat saling berkomunikasi ini, kita sudah konfigurasi tadi, sudah berhasil dapat saling berkomunikasi, walaupun sebagian ada interferensi karena banyak sekali perangkat yang terhubung ke jaringan pusat ini seperti switch akses, point, dan ISP juga. Tapi pada intinya mereka dapat saling berkomunikasi, apalagi kita melakukan uji koneksi ulang, maka dia akan berhasil. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.